Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamba Al-Khawat. Di video kita kali ini kita sedang di Candi Brahu, ya. Candi Brahu tepatnya di Dusun Becisong, Desa Becijong, Kecamatan Tarulan, Kabupaten Mojokerto. Ini adalah candi yang paling besar, ya, dan paling megah. Candinya juga terawat, taman-tamannya juga sangat bagus sekali. Hijau royo-royo. Pasti di balik keindahan dan kelestarian taman ataupun situs Candi Brahu ini tidak lepas dari juru peliharanya. Si perawat candi ini pasti tidak tenang-tenang atau tidak seenaknya merawat. Pasti butuh tenaga, butuh keahlian khusus untuk merawat candi ini. Nah, kebetulan ada Pak Juru Pelihara. Mari kita tanyakan bagaimana kok bisa Candi Brahu ini bisa bersih dan serawat, bisa seindah ini. Oke, kita tanya saja. Oke, assalamualaikum Pak. Sedang ngapain ini Pak? Diskusi. Iya Pak, ini saya mau tanya nih Pak, candi sebesar ini kok bisa bersih dan serapi ini? Jelasnya kan para juru pelihara ini kerja keras. Apa sih Pak yang perlu dikerjakan di Candi Brahu ini kok sampai bisa sebersih ini? Yang diperlukan itu apa saja sih Pak untuk merawat Candi Brahu ini? Jadi pertama kita untuk siapkan alat seperti ini, seperti hijau, Sikat hijau itu Pak ya? Jadi ini Itu apa itu Pak? perlu sekali. Jadi ini Itu dari apa itu Pak? dari bambu. Jadi ini ditipis atau di akar runcing supaya apa bisa masuk sela-sela sekitar bambu ini. Nah, seperti ini biar bersih, dan harus kita ini kotorannya ini kita jangan jatuh sampai jatuh ke tanah, supaya apa? Ini supaya bersih, tidak akhirnya ini akhirnya rumput-rumputnya ini supaya tidak menyebar kalau jatuh. Ini bisa ada bibitnya gitu Pak ya? Bibit rumput ini bisa menyebar di seluruh kaki candinya. Bahwa ini harus dipakai seperti ini. Jadi manual gitu Pak ya? Ya. Terus kita supaya rumput-rumput ini tidak jatuh ke tanah, ini saya pakai sabut hijau. Nah, ini supaya bersih. Jadi ini cara-caranya supaya ini melakukan ini jangan tergesa-gesa. Ini karena apa? Ini benda ini sangat-sangat tidak itu sensitif ya dengan benda-benda keras. Ini harus hati-hati untuk merawatnya dan untuk menggosoknya itu harus hati-hati supaya tidak Merusak yang merusak atau melukai bendanya. Kita harus teliti. Nah, ini benar-benar harus ini, penuh ya, kesabaran ini Pak ya? ya betul, ini benar-benar kesabaran. Nah, harus pelan-pelan. Nah, ini ya. Nah, ini cara menanggulangi rumput-rumput yang di sela-sela ini. Iya. Agak rumit ini. Ya, Kita apalagi bisa- musim hujan ya Ya, Pak, jelas ini. Secara musim hujan ini banyak sekali pertumbuhan seperti itu. Nah, masih bertumbuh itu. Kalau ini Jadi tetap harus secara manual Pak ya? Iya, tetap secara manual. Kenapa Pak kok tidak pakai obat saja Pak, kan biar Nah, lebih cepat kalau Pak? ini pakai obat, ya sudah hancur ini Seperti obat semuanya rumput. nanti. Ya. Oh. Obat, dampak obat itu Efeknya gitu Pak ya, bahan efeknya, kimia itu Pak ya? ya. Kalau ini hanya manual ini aja
biar candinya tetap lestari gitu, Pak. Tidak harus kita bekerja keras untuk apa, melestarikan jaga budayanya. Nih kita ini harus bekerja keras menambahi supaya ini barokah ya, harus ini agar anak cucu kita bisa menikmati, Pak ya, sampai akhir zaman. Nah, ini cara-cara perawatan dalam mengenai situs cagar budaya. Saya pikir pakai obat atau alat besi gitu, Pak, biar lebih cepat gitu, Pak. Kok bisa bersih ini loh, Pak? Ya, kalau pakai alat besi ya sudah hancur ini. Iya, benar Pak. Nah, ini pakai manual aja, ini aja, biar sedikit-sedikit kita bekerjakan sampai sudah bersih. Nah, ini cara-caranya ya, teknik-teknik. Inilah yang kita teknik supaya tidak akan menyebabkan bibit-bibit rumput yang lain. Nah, ini pelan-pelan aja, jangan terkupu-kupu. Ini tidak bisa untuk harus selesai, tidak bisa ini. Harus istiqomah istilahnya, Pak. Istiqomah, kesabaran. Jadi memang tidak semua orang bisa, Pak. Saya sendiri mungkin tidak sanggup, Pak, kali ini. Kalau ini aja memandang, kita hanya berbicara aja, memangnya itu sulit, tidak bekerja sama, tidak sama dengan yang lain ini, harus memperlakukan seperti orang cantik ya. Nah, seperti dilus-lus kayak dilus seperti orang cantik ya. Nah, ini bisa aja ini, Bapak ini. Nah, inilah benar untuk perawatan. Jadi memang merawatnya ini harus dengan hati nurani. Dengan kita memenuhi hati yang tulus, hati nurani kita harus benar-benar dipersiapkan. Nah, seperti inilah cara-cara yang kita punya supaya benar-benar ini tidak. Dimulai jam berapa, Pak, ini, Pak? Jadi kita mulai jam 7, ada setengah 8 ya. Itu sudah ya, Pak ya? Sudah persiapan ini. Persiapan kita supaya apa? Kalau di lapangan tuh kalau kesiangan sudah kepanasan, terlalu panas lah. Iya bener, Pak, ini sudah jam setengah 10 ini, Pak. Panasnya kayak gini, Pak. Kalau ini belum yang lain, harus pagi, kita pagi. Iya, ya itulah pemirsa, suka duka dari para juru pelihara ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Saya kira itu pembersihannya dengan obat, seperti obat kimia, itu obat rumput. Pikiran saya itu kan lebih cepat, atau pakai alat-alat besi seperti sikat besi kan enak ya kalau menurut saya itu. Ternyata tidak. Kalau kita menggunakan alat seperti itu, bahan kimia atau alat besi, memang cepat bersih, tapi juga cepat rusak. Nah, sedangkan benda cagar budaya yang di Trowulan ini kebanyakan dari batu bata merah. Jadi perlakuannya tidak seperti candi-candi yang ada di Jawa Tengah yang terbuat dari batu. Jadi ini lebih ekstra hati-hati. Itu menurut Bapak Suyono tadi. Tidak semua orang bisa melakukan. Karena apa? Harus modalnya itu harus sabar, bekerja dengan hati nurani, begitu. Melakukannya seperti cewek cantik katanya begitu, Pak Usiono ya. Bisa aja masuk. Candi yang sebesar ini, kalau juru peliharanya tidak benar-benar punya dedikasi yang tinggi dalam merawat, mungkin kita dan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati peninggalan nenek moyang ini. Keluh kesah. Iya, itulah hasil wawancara saya dengan Pak Suyono yang
beliau adalah juru pelihara di Candi Brau. Sudah 25 tahun katanya. Wow, ternyata memang benar-benar penuh dedikasi yang tinggi. Ya itulah teman-teman, dibalik kebersihan, kelestarian dan kemegahan Candi Brau yang elok ini, ternyata ada sesosok pahlawan yang kasat mata. Ya bisa dilihat, kita kan yang berkunjung ke Candi Brau ini taunya bersih, taunya rapi, tapi kita tidak tahu siapa dibalik aktor yang membersihkan Candi Brau tersebut. Karena memang musim hujan, banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar, terutama di keliling Candi Brau ini. Ya, Pak Usana, Bapak Suyana, apa ada pesan atau kesan buat adik-adik kita atau pengunjung di Candi Brau ini? Apa yang perlu diperhatikan agar ikut senantiasa merawat atau menjaga kelestarian Candi Brau? Apa pesan-pesan Pak Syo ini? Jadi pesan kita kalau berkunjung ke Candi Brau harus memenuhi protokol utama kesehatan, dan kedua harus memenuhi larangan-larangan yang ada di lokasi Candi Brau, yang terutama tidak boleh naik atau mengganggu cagar budaya yang di area Candi Brau. Oh, tidak boleh naik ya Pak ya? Ya, itu aja. Kita harus bersama dengan menjaga kelestarian, benar. tidak mengganggu dan tidak coret-coret. Itu aja. Oh, ya. Biar candi ini biar nampak kokoh dan tidak diganggu oleh sekelompok orang. Tangan-tangan jahil itu Pak ya? Jahil. Iya. Ya itulah teman-teman, bagi para pengunjung, baik dari anak-anak ataupun orang dewasa, diharapkan kerjasamanya, kata Pak Siono, karena ini musim pandemi jadi harus mematuhi protokol kesehatan, terutama pakai masker, jaga jarak, dan yang terpenting ini banyak sekali, memang saya pernah lihat itu banyak sekali yang naik ya, padahal di situ sudah ada pembatas. Nah seperti ini teman-teman, jadi memang para pengunjung dilarang untuk naik. Nah sudah ada larangan, tapi kadang yang namanya rombongan orang banyak atau anak-anak, biasanya mereka saking asiknya tidak melihat atau memang sengaja naik candi tersebut. Kenapa? Karena itu tadi, Candi Brau atau candi di daerah Trowulan hampir rata-rata semua dari bata merah. Jadi untuk tingkat keausannya itu lebih tinggi, apalagi kalau pakai alas sepatu. Nah, nanti bisa merusak atau mengikis batu merah tersebut. Dan juga dilarang coret-coret, karena banyak sekali terutama anak-anak dari sekolah itu, mereka iseng-iseng memberi coretan, alasannya untuk kenang-kenangan. Nah itu sangat disayangkan sekali. Itu tadi pernyataan dari Bapak Suyono selaku juru pelihara Candi Brau. Ya, Pak Suyono, matur suwun atas wawancaranya. Mungkin Pak Suyono tetap sabar, diberi kesehatan, dan juga teman-teman juru pelihara di sini semoga tetap diberi hati yang kuat untuk merawat dan melestarikan tinggalan para leluhur Indonesia ini, terutama Majapahit. Ya, permisi Pak Kena. Assalamualaikum.